Kita mempunyai bootstrap di sini untuk boilerplate template kita, jadi kita bisa menggunakan seperti navigasi dan semacamnya. Dan kita akan langsung cari untuk yang namanya navbar. How it works, langsung klik aja. Kemudian kita akan lihat bahwa kurang lebih seperti ini navbarnya. Saya akan copy apa yang ada di sini, kemudian saya akan paste tepat pada navigation pastinya. Jadi karena kita belum punya komponennya, silahkan buat manual saja di sini. New file dengan nama komponen untuk foldernya, kemudian dalamnya kita buat navigation menu.blade.php. Paste di sini. Alright, kita akan mempunyai beberapa di sini dan saya butuh lagi itu yang namanya navlink.blade.php. Sebenarnya mungkin Anda berpikir buat apa kita menggunakan navlink di sini? Ini adalah best practice ketika misalnya Anda tahu Anda mempunyai kelas di sini sehingga Anda tidak perlu membuat navlink atau komponen lain. Nah itu sebenarnya bad decision karena ketika nanti Anda ingin switch dari desain ini ke desain yang satu lagi, jadi Anda hanya merubah yang di sini, bukan merubah sekaligus semua di sini. Kurang lebih seperti itu. Nah di sini saya akan buat dulu atribut, kita akan merge juga di sini ya. Nah attributes merge class, kemudian kita buat di sini navlink. Ya seperti itu ya. Ya seperti itu. Jadi Anda sudah bisa menggunakan navlink di sini harusnya. Dan di sini ada aktif ya. Aktif statement itu bisa kita lakukan seperti ini. Coba dulu di sini kita buat props aktif. By default adalah false ya. Kemudian di sini kita akan buat semacam PHP if class aktif, maka kita buat di sini navlink aktif, kemudian navlink. Jadi ketika dia aktif ada tambah aktifnya di sini, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kelas ini bisa kita panggil di sini pastinya. Kemudian setelah itu, sekarang kita bisa panggil navigation menu ini. Navlink. Tapi ingat karena kita menggunakan blade component, jadi kita bisa menggunakan X di depannya. Seperti ini kira-kira. Home. Kemudian kita tidak butuh drop down ini sebenarnya, jadi sehingga Anda bisa hapus saja. Bahkan form ini juga tidak kita butuhkan. Kita hanya butuh simple di sini. About. Di sini kita buat about. Kontak, kemudian di sini juga kita buat users, kemudian di sini kita buat kontak, kemudian di sini kita buat. Sorry ini harusnya post ya, bukan user. Post. Kemudian pada app.blade.php yang ada pada layer ini, kita bisa masukkan dengan cara navigation menu. Ya bisa save closing begini ya. Refresh di browser. Ini dia, kita sudah mendapatkannya. Nah, link ini akan kita ganti. Kenapa tidak ada link? Karena di sini kita tidak buat slot ya. Coba di sini saya buat slot. Kalau kita refresh, maka dia akan sudah berganti seperti itu. Alright, sekarang kita bisa langsung membuat ini ke dalam config app name biar dia fokus ke dalam aplikasi nama aplikasi kita. Kemudian dia bisa buat ponsel seperti itu. Atau mungkin Anda ingin membuat root juga bisa di sininya dengan cara seperti ini. Ya sebenarnya banyak cara sekali ya untuk berbicara tentang blade component ini. Anda bisa juga membuat seperti ini, membuat ini menjadi properties dinamik. Jadi Anda tinggal menambahkan root di sini tanpa menggunakan kalibrasi. Itu preference masing-masing jika Anda ingin pilih yang mana. Refresh di browser harusnya sama aja hasilnya, tidak ada perbedaan di sini. Nah cuman bagaimana cara kita mengaktifkannya itu mudah. Kita hanya buat di sini aktif. Ketika seandainya atau mungkin Anda ingin membuat langsung seperti yang saya bilang tadi bisa juga dengan aktif seperti itu. Request root is home misalnya seperti itu. Nah ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Sini kita ganti menjadi about dan di sini juga menggunakan kontak. Kemudian di sini itu post. Nah untuk post ini nanti akan ada post show misalnya, maka Anda bisa buat di sini prefix untuk all. Jadi semua yang post diikuti dengan apapun maka dia akan aktif gitu kira-kira. Refresh di Firefox. Home aktif, about aktif, dan kontak juga aktif, post juga aktif, which is ini yang sangat kita mau. Nah jika Anda perhatikan ketika saat saya berpindah dari halaman satu ke halaman yang lainnya, ini sangat tidak luar biasa ketika browser terus loading ya. Sementara kita menggunakan inertia dulunya seperti saya pribadi, itu hanya karena kita mendapatkan SPA by default ya tanpa refresh. Dan waktu Livewire di versi 1 dan 2 dia tidak membawa yang namanya fitur itu. Mungkin Anda bisa menggunakan third party package yang mana itu ada beberapa masalah ketika Anda menggunakan third party juga gitu. Jadi istilahnya mereka
tidak sinkronisasi lah. Nah, oleh karena itu di LiveWire 3 ini dia bisa membawakan kita yang namanya SPA. Ingat bahwa SPA akan berjalan ketika komponen yang dituju itu sifatnya LiveWire. Maksudnya ketika Anda bermain dengan blade yang biasa, ini akan juga bisa berhasil ketika ada komponen LiveWire di dalamnya. Jadi ketika Anda mempunyai satu halaman yang itu tidak menggunakan LiveWire, sama sekali tidak ada komponen LiveWire di dalam halaman itu, maka ini tidak akan berhasil. Jadi dia akan berhasil ketika dia melihat, oh ada kawanku di sini gitu, maka aku harus menjalankan tugasku, kurang lebih seperti itulah. Nah, untuk menggunakan hal-hal seperti itu, mungkin Anda berpikir tadi akan menambahkan satu persatu di sini. Nah, itulah kenapa kita membuat yang namanya navlink ini. Karena dengan navlink ini, kita hanya perlu menambahkan wire navigate sehingga semua akan refleks gitu loh. Refresh dan perhatikan, tidak akan ada lagi refresh di sini. Nah, sebenarnya ada beberapa yang mesti Anda ketahui di sini ya. Ada namanya hover di sini. Nah, perhatikan pada kontak ini, pada halaman kontak ini saya akan buat dulu delay sampai beberapa detik gitu. Sleep kita akan buat sini 3 detik misalnya. Sekarang kita akan pretending ke sini, kita refresh di browser, kita refresh lagi. Kemudian kita akan pergi ke kontak dan Anda akan melihat di sini akan ada loading, dan loading indikator ini muncul hanya karena pada config LiveWire ini ada yang namanya load progress bar ya, progress. Ini dia. Jadi ketika misalnya kita buat false, maka ini tidak akan muncul lagi. Saya akan pergi dulu ke LiveWire untuk home-nya, kemudian kita pergi ke kontak dan Anda akan melihat di sini loadingnya langsung ada tanpa progress bar. Jadi ini sangat membantu sekali jika Anda ingin ya. Refresh. Pergi ke kontak maka dia akan seperti itu. Nah, ada yang namanya hover di sini. Ya, hover ini bisa dibilang teknikal aja ya. Ketika Anda buat di sini hover, otomatis gini ya. Maksudnya hover ini akan tidak Anda lakukan pada setiap navigasi. Pastikan Anda menggunakan hover ini pada expensive state saja. Contohnya ketika tadi di kontak ini, mungkin ya ini hanya contoh. Mungkin ada beberapa yang mesti Anda fetching di sini, counting, kemudian itu akan memakan waktu yang lama sehingga mungkin Anda perlu menggunakan hover ini. Tapi saya sendiri tidak merekomendasikannya karena itu berhubungan dengan performance, ya. Nah, oleh karena itu, perhatikan pada XHR, pada network tab-nya, saya akan close dulu semuanya. Perhatikan ketika saya hover ke about, maka dia akan otomatis ada di sini about, ya. Ingat bahwa ketika kita pergi ke kontak, dia akan agak lama, 3 detik ya kan. Nah, sekarang saya akan pergi kembali ke home dan refresh dan ini hilangkan dulu. Saya akan hover mouse-nya ke dalam kontak. Dan jika Anda perhatikan pada network tab, otomatis langsung ada kontaknya. Nah, ketika saya klik, maka tidak akan menunggu lagi karena ada di fetch-nya dari awal waktu saat kita hover. Nah, sebenarnya waktu Celeb mengenalkan ini, dia juga lucu sebenarnya karena dia sampai menghitung berapa milisecond user itu hover ke navigasi yang ditujunya, kurang lebih seperti itu. Jadi ada perhitungan yang sangat details di sini sehingga itu sangat mungkin masuk akal juga. Karena ketika user lagi di homepage dan dia ingin pergi ke kontak, ya kan otomatis dia akan hover mouse-nya ke kontak ini dan itu akan mengambil waktu beberapa second yang ketika langsung dikliknya maka dia akan di-merge waktunya sesuai fetchingnya selesai. Kurang lebih seperti itu. Agak sulit dijelaskan tapi yang jelasnya mungkin Anda tahu maksud saya di sini. Ketika misalnya saya hover dan tidak saya klik belum, tapi saya klik sekarang, maka dia tidak akan lama ketika saya tidak hover. Jadi makanya itu sangat diperhitungkan juga. Nah, apalagi misalnya tanpa diklik, maksudnya di hover sebelum kita klik dan itu sangat lama, harusnya dia akan langsung instan untuk melihat page-nya. Perhatikan ini sudah selesai. Jika Anda perhatikan pada network tab-nya yang ada di sini ya. Perhatikan betul-betul. Ketika saya klik, maka dia akan tidak loading lagi. Kurang lebih seperti itu. Karena di sini sudah selesai. Jadi makanya ketika kita pergi ke homepage, tidak akan ada di sini request. Tapi ketika kita pergi ke kontak hover, maka dia akan otomatis ada di situ. Dan ketika sudah selesai, kita klik dia, maka tidak akan menunggu lagi. Atau mungkin Anda berpikir user akan pergi ke kontak beberapa milisecond kemudian diklik, ya tidak ada masalah, namun harusnya menunggunya tidak terlalu lama ketika Anda tidak hover, kurang lebih seperti itu.
Nah, saya tidak merekomendasikan hal itu, by the way. Karena itu berhubungan dengan performance. Ketika misalnya ada expensive di homepage ini, expensive state yang mungkin akan diproses, ketika kita hover mouse kita tidak sengaja misalnya, itu akan mempengaruhi performance pastinya. Jadi makanya saya tidak merekomendasikan untuk Anda pakai kecuali memang Anda membutuhkan hal-hal itu. Memang banyak sekali yang harus kita pelajari di sini dan harus kita pertimbangkan baik-baik, ya. So oleh karena itu saya akan melihat Anda di video berikutnya.